calon-calon kepala daerah atau kepala-kepala daerah itu gagap sebetulnya ketika berhadapan dengan persoalan real di lapangan. Karena ya kita juga harus akui banyak visi misi itu disusun menjelang misalnya menjelang pendaftaran gitu ya. Kalau gue capek macet, gue curhat Mas. Kayak ada alasan lain gak gitu? Maksudnya kalau curhat, ada banyak alternatif curhat misalnya gitu ya. Gak usah ada mobilnya juga gak apa-apa gitu. Kemudian kami belajar dari orang-orang di Betawi. Yang punya tanah di Jakarta ini Betawi. 77 tahun ini Indonesia itu jadi besar, itu karena dia duduki tanah orang Betawi. Terus dia kasih penghargaan apa ke orang Betawi hari ini? Iya. Hari ini tersingkir kan? Nah, kami tidak mau, kami orang Papua yang punya tanah yang kaya dan sebagainya. Kami Di obrolan sebelumnya, kita sudah membahas soal seberapa penting sih pilkada bagi demokrasi dan kemajuan sosial ekonomi di tiap daerah. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas hal yang nggak kalah penting, yaitu soal seberapa genting pilkada saat ini di Jakarta dan Papua. Lalu, sebenarnya apa saja PR besar yang terjadi di Papua dan Jakarta yang juga akan berdampak ke kehidupan kita secara nasional? Saya mau tanya ke Kak Jenny dan juga Bang Kecang. Kalau kita simak berita beberapa waktu belakangan ini kan kita melihat ada banyak berita-berita yang bikin miris ya soal pilkada gitu. Bukan cuma karena kelakuan para calon yang kocak dan kadang-kadang menyebalkan gitu, tapi juga karena ada visi misi dan program yang ada banyak banget catatannya. Kalau bisa di-highlight nih, apa highlight kekacauan pilkada Jakarta dan juga Papua? Mungkin dari Kak Jenny dulu. Di Jakarta dulu ya. Sebenarnya kalau dibilang highlight kekacauan, udah kacau banget sih. Kayaknya kita semua udah tahu lah ya informasinya seberapa kacau gitu. Yang pertama, mungkin kekacauan pertama timbul ketika calon yang dipilih terindikasi sama sekali tidak independen. Meskipun ada calon independen ya, gitu ya. Kenapa bisa diindikasi kuat sangat tidak independen? Yang pertama, kalau sebelumnya di episode sebelumnya kita bicara soal resentralisasi, maka kalau kita lihat calon 01 itu akan sangat erat dengan pemerintah pusat, gitu. Bahkan koalisi partainya pun dari Kim plus apalah udah nggak tahu lagi tuh nama-namanya begitu ya. Tapi intinya dia sangat erat gitu ya relasi politiknya dengan pemerintah pusat. Lalu kemudian kita lihat 02 ini juga sangat problematik. Dia calon independen yang diduga tidak seindependen itu gitu ya. Ketika dia mencalonkan diri ada banyak KTP yang terindikasi dicatut begitu ya. Untuk mencalonkan dia sebagai calon independen. Lainnya juga adalah kita nggak tahu nih kehadiran ini calon ini apakah patut diduga begitu ya sebenarnya tujuannya supaya kesannya ada independensi dalam proses pilkada ini gitu. Itu yang dilihat dari 02. 03, kita bisa lihat bahwa 03 ini didorong atau diarahkan oleh partai yang selama ini berkuasa gitu ya, partai merah itu gitu, PDI Perjuangan. Kita bisa tahu bahwa kemudian ada kepentingan PDI Perjuangan juga yang katakanlah selama berkuasa selama 10 tahun ini banyak kerusakan juga, yang kerusakan dalam tanda kutip baik secara kebijakan maupun isu lingkungan yang juga dilakukan oleh partai yang berkuasa ini dan kepentingan-kepentingan di belakangnya gitu. Jadi dari proses pencalonannya saja sebenarnya sudah isu gitu. Yang kedua, masalah lainnya adalah kita lihat banyak banget gimmick ya sebenarnya. Memimpin daerah itu apalagi Jakarta gitu ya yang saat ini masih menjadi ibu kota itu nggak bisa pakai gimmick gitu ya. Misalnya 01 yang bilang bahwa masalah macet Jakarta itu bisa diatasi dengan mobil curhat. Terus kayak kalau gue capek macet, gue curhat Mas. Kayak ada alasan lain gak gitu? Maksudnya kalau curhat ada banyak alternatif curhat misalnya gitu ya, nggak usah ada mobilnya juga nggak apa-apa gitu, sama teman, sama pacar, sama orang tua gitu kan, itu bisa dilakukan gitu. Terus kemudian 02 misalnya yang percaya bahwa penyakit-penyakit menular adalah agenda elit global misalnya, dan konspiratif sekali ya. Konspirasi, yada-yada lah pokoknya gitu. Yang pusing juga kita dengerin dia gitu. Tapi ya udahlah gitu. Terus kemudian 03 misalnya sekali lagi yang
kesannya cukup tenang dan segala macamnya, tapi sekali lagi juga partai-partai di belakangnya itu sangat erat dengan perusak lingkungan gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa dan kemudian kalau dibilang mungkin statement yang yang katakanlah gimmick-gimmick yang terlalu kuat gitu nggak terlalu kelihatan gitu ya di 03. Tapi ya kita sama-sama tahu siapa di belakang 03 toh gitu. Jadi itu aja juga bermasalah juga gitu. Ya itu gitu ya. Terus yang terakhir yang juga sebenarnya kalau tadi yang kedua kita bicara yang santai soal gimmick, tapi juga yang berkaitan dengan alasan kedua atau permasalahan ketiga ini adalah bahwa semua program, visi misi dan program yang ditawarkan itu tidak menjawab akar masalahnya apa. Jakarta punya banyak sekali masalah. Kita tahu lah kota ini selama menjadi ibu kota sejak tahun 60 something gitu ya. Itu dia punya banyak sekali masalah lingkungan, politik, kesenjangan sosial dan segala macam gitu. Yang harusnya itu bisa dijawab oleh kepala daerah gitu. Tapi kalau dilihat dari visi misi dan programnya itu nggak sama sekali menjawab ke situ gitu. Ya tadi dengan gimmick-gimmick tadi segala macam mobil curhat lah apa gitu. Nah dari situ aja kita bisa kelihatan gitu bahwa mau diarahkan kemana sebenarnya pilkada ini kalau kita lihat ya gitu dari tiga masalah yang muncul gitu dari proses pilkada ini gitu. Oke. Saking banyaknya masalah, highlightnya juga banyak ya. Banyak bang. Banyak. Oke, Bang Kecang. Iya, kalau di Papua Barat Daya, kebetulan saya lagi ada di sana kemarin gitu ya, itu ada kisruh terkait dengan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya gitu ya. Nah ini diwarnai dengan aksi protes dari masyarakat ya, ada pembakaran ban gitu ya di jalan-jalan, kemudian penutupan akses ke kantor KPU gitu. Nah ini terkait dengan adanya salah satu paslon yang diindikasikan bukan orang asli Papua. Jadi di dalam Undang-Undang Otsus itu pasal 12 itu gubernur dan calon gubernur itu kan harus orang asli Papua gitu ya. Dan itu juga diperkuat di pasal 1 terkait dengan definisi orang asli Papua. Nah si paslon yang diduga bukan orang asli Papua ini itu mendapatkan dukungan rekomendasi dari lembaga masyarakat adat LMA di Papua Barat Daya gitu. Nah kalau menurut ketentuannya tadi definisi OAP itu kan orang yang termasuk dalam ras Melanesia yang dia jadi bagian dari suku-suku yang ada di Papua dan atau itu diterima dan diakui oleh masyarakat adat sebagai orang asli Papua. Nah, untuk diakui dan diterima sebagai orang asli Papua, ini juga harus ada regulasi yang dilahirkan sebagai turunan dari pasal 1 tadi gitu. Nah, regulasi ini belum ada gitu ya. Nah, tapi LMA-nya sudah memberikan rekomendasi gitu sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh LMA ini akhirnya dipertanyakan gitu. Nah, sayangnya saya sampai saat ini juga belum tahu nih apakah si paslon ini masih lanjut atau sudah digugurkan gitu. Mungkin di tempat lain juga terjadi ya, Pak Ceh? Sudah ada pembatalan untuk yang Papua Barat itu. Oh, Papua Barat Daya. Nomor 1 kan ya, Bang ya? Iya. KPU baru kasih keluar SK pembatalan. Oh, oke. Artinya mengacu kepada regulasi tadi Iya. gitu ya. Okay. Tapi kalau di provinsi lain, hajar saja aturannya. Jangan. Oh, jadi persoalan semacam itu juga terjadi di provinsi lain, Kakak Bro? Iya. Sebenarnya dalam proses verifikasi ini kan kalau memang benar-benar implementasi undang-undang Otsus ya. Misalnya kayak di Merauke, Pak Apollo dan beberapa ada 2 calon yang dalam konteks ini bermasalah, bukan mereka peranakan. Dan juga misalnya Papua Pegunungan, ada juga peranakan. Saya mau bilang bahwa mereka ini sebagai warga negara punya hak politik. Tapi dalam konteks undang-undang Otsus ini kan negara buat barang ini bikin sampai kita-kita ini lagi konflik. Hanya kepentingan politik dan sebagainya. Saya khawatir ketika masyarakat berpatokan dengan undang-undang Otsus, kemudian nanti akan berdampak pada konflik horizontal gitu. Dan itu sudah terjadi di Papua Barat kemarin. Misalnya masyarakat mau perang dengan orang-orang Tambrau. Gitu. Itu yang tadi saya bilang itu ya Bang Put, Bang Ambo, soal variabel penting di dalam proses pilkada itu soal
kepastian dan juga penegakan hukum gitu ya. Sebetulnya persoalan yang ada di Papua Barat gitu ya, itu sebetulnya kan bicara soal kepastian hukum gitu ya. Karena memang di Undang-Undang Otsusnya sendiri itu memberi ruang Ya, benar. bagi multi interpretasi gitu terhadap pasal atau ayat terkait dengan calon-calon, apakah yang terkait dengan orang asli Papua atau tidak. atau orang yang mendapat rekomendasi dari masyarakat asli Papua gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara yang tadi disampaikan oleh Mbak Zeni gitu ya, kekacauan-kekacauan itu menurut saya itu sumbernya adalah soal kita belum punya satu ekosistem politik yang kuat gitu. Di sini kita bicara subsistem yang terkait dengan partai politiknya itu sendiri, di mana yang kita harapkan calon-calon yang disodorkan oleh partai politik setiap tahun kontestasi itu adalah memang calon-calon yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia itu benar-benar dibenah, dikaderisasi gitu ya di dalam tubuh partai politik itu, sehingga ketika dia lahir ke publik, dia benar-benar calon yang siap gitu loh untuk memimpin daerah, apakah itu di Jakarta atau di daerah-daerah yang lain gitu ya. Sebetulnya persoalan soal solusi-solusi yang terkesan infantil, kekanak-kanakan, mobil curhat lah, dan juga inovasi-inovasi yang lain, sebetulnya itu kan timbul begitu saja ya, tanpa didesain gitu. Artinya memang partai politik belum siap untuk melahirkan calon-calon kepala daerah yang siap bertarung dari sisi gagasan, tapi juga siap untuk mengimplementasikan itu. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya memang ada problem dalam pencalonan gitu, tetapi sedihnya ya mereka sekarang mencalonkan diri begitu ya. Saya ingin coba lihat ke masalah setelah pencalonan itu, dan ada masalah-masalah yang memang real terjadi di lapangan gitu. Dan apakah mereka menawarkan sesuatu gitu untuk mengatasinya. Kita bicara konteks Papua dulu. Di Papua, lagi-lagi masalah pengelolaan sumber daya alam, pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu harusnya menjadi isu krusial yang dibicarakan gitu. Laporan kelompok sipil menyatakan bahwa deforestasi terencana mengincar tanah Papua, termasuk dari Greenpeace. Dan selain itu ada juga masalah food estate di Merauke, Papua Selatan, ada masalah ancaman perampasan hutan adat yang dialami suku Auyu juga di Bovendigul, juga Papua Selatan. Ada ancaman tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Artinya ada banyak persoalan. Saya ingin tanya ke Kakak Ambro juga Bang Kecang, apakah calon-calon yang berlaga di pilkada sekarang setidaknya di Papua Barat Daya, mungkin Bang Kecang bisa jelaskan, kemudian Papua Selatan Kakak Ambro bisa jelaskan, apakah mereka punya punya solusi atau bahkan bicara tentang persoalan-persoalan itu gitu. Saya dalam beberapa minggu terakhir ini saya mulai mengamati dari 6 provinsi itu calon-calon punya visi misi. Lebih ke bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat adat, khususnya untuk perlindungan tanah dan hutan adat, bahkan sumber daya alam di Papua. Saya tidak menemukan dari 6 calon kandidat itu yang membahas soal itu, sayang sekali. Padahal isu soal perampasan tanah, terus tanah adat dan eksploitasi sumber daya itu secara besar-besaran dan masih terjadi di Papua, dan itu tidak dibahas. Kemudian melangkah ke misalnya Papua Selatan. Di Papua Selatan sendiri itu 4 calon kandidat. Dari 4 calon kandidat itu salah satunya itu misalnya Pak Apollo itu dia PJ, kemudian maju dari partai. Semenjak dia PJ, program PSN itu yang didorong oleh rezim Jokowi kemarin. Kemudian di bawah pengawasannya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo hari ini jadi presiden. Setelah pelantikan beberapa hari yang lalu dia meninjau di Merauke. Ya. Sementara Mama Yasinta, kemudian beberapa masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan, mereka datang ke Jakarta dan mereka jalan audiensi dengan DPD RI, kemudian dan juga mau aksi di Kementerian Pertahanan, mereka dihadang karena masyarakat adat yang punya tanah ulayat ini tidak ada sosialisasi yang lakukan misalnya dari perusahaan, bahkan dari pemerintah pusat, mengundur hutan mereka, di mana di dalam hutan mereka itu semua kebutuhan masyarakat adat itu ada di situ, misalnya tanah keramat, makanan, dan juga tempat pencarian nafkah dan sagu dan sebagainya.
Tidak ada misalnya diskusi bagaimana kamu maunya, kami mau bikin ada program begini. Misalnya itu tidak ada sama sekali. Mereka kaget ketika Haji sama Bambang Sudoso dan gusur mereka punya hutan secara brutal. Mereka protes jalan ketemu dengan Pak PJ Apollo tadi. Apollo bilang tidak tahu. Lucu kan? Padahal dia ini PJ Gubernur Papua Selatan sebelumnya. Lalu mereka ketemu dengan MRP, audiens. MRP juga bilang tidak tahu. Padahal ini barang ini sedang membakar hutan. Dan dikawal oleh TNI dengan senjata lengkap. Nggak mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Ya. Jadi upaya mereka itu saja tidak didengar. Gitu. Karena ini proyek yang ditunjuk dari Jakarta, bukan Jakarta, pemerintah Indonesia untuk eksekusi di Papua. Gitu. Jadi kalau di Papua Selatan, calon kepala daerahnya itu rasanya sulit ya untuk diharapkan bisa membela kepentingan masyarakat adat gitu. Yang saya tangkap dari penjelasan panjang Kakak Amro tadi. Bang Gecang, bagaimana yang terjadi di Papua Barat Daya yang Bang Gecang pantau nih? Ya, kalau dilihat dari visi, misi dan program masing-masing paslon gitu ya, yang kita dapatkan dari media nih, gitu. Di sana belum terlihat gitu. Ada masing-masing paslon itu berbicara khusus tentang bagaimana mengatasi konflik ya antara masyarakat adat dengan perusahaan gitu ya, termasuk ancaman tambang nikel seperti di Papua, di Raja Ampat gitu. Nah, namun kalau kita lihat secara umum, masing-masing paslon ini ada juga yang bicara tentang, ya misalnya paslon nomor 1 gitu ya, itu bicara tentang mengelola tata pemerintahan yang terbuka, bersih, dan mampu mendorong inovasi, misalnya kayak gitu. Kemudian paslon nomor 2 itu bicara tentang kelestarian lingkungan di Papua Barat Daya sebagai provinsi lestari gitu ya. Kemudian ada paslon 3 bicara tentang penguatan adat budaya sebagai bagian dari Otsus gitu. Nah, kemudian nah ini yang menarik, paslon nomor 4. Dia bicara tentang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Nah, ini kan sebenarnya harapan gitu ya. Tapi ya di dalam misi juga dia mendorong iklim investasi gitu kan. Nah, itu kemudian di paslon nomor 5 itu menekankan komitmen kemitraan berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Sorry, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya itu poin soal isu lingkungan ini sebenarnya itu di Papua Barat itu menjadi sasaran investasi. Harusnya KPU itu punya tanggung jawab untuk merumuskan soal materi-materi tadi. Ini deforestasi sudah sekian. Terus ini tidak hanya investasi yang masuk di sana, misalnya gas, kelapa sawit maupun minyak dan batu bara, tapi ada juga nikel dan sebagainya. Ini bagaimana untuk proteksi dengan hak budaya tadi ya. Nah, harusnya ada materi-materi yang harus ada briefing, kemudian calon-calon ini punya pemahaman soal itu. Kalau dia misalnya dia usulkan, misalnya dia bikin visi misi itu untuk merekrut atau kepentingan dia untuk suara, iya bisa saja iya. Karena investasi-investasi ini berhubungan dengan pemerintah pusat. Nah, ini juga jadi problem ya. Oke, nanti kita akan bahas ke situ tadi ya, kaitan antara investasi juga pemerintah pusat. Tapi saya mau ke Kak Jenny dulu. Kak Jenny, kalau tadi sebenarnya Kak Jenny udah singgung masalah-masalah DKI Jakarta gitu, dan calon-calonnya, sorry kok DKI Jakarta ya, masalah-masalah Jakarta gitu ya. Dan tadi calon-calon yang berlaga itu kayaknya nggak punya solusi yang konkret gitu, cara-cara yang konkret seperti apa mengatasinya. Nah, di segmen sebelumnya kan kita bahas soal kewenangan yang kayaknya berkurang ya, kewenangan gubernur dan wakil gubernur karena ada undang-undang DKJ gitu. Dengan situasi ini gimana nih Kak ke depannya? Nasib Jakarta, udah mah calonnya nggak punya visi misi program yang jelas buat ngatasin persoalan yang bejibun, ditambah kewenangannya kayaknya makin berkurang. Iya. Kalau dilihat sejauh apa gitu ya, kemudian kewenangan yang dimiliki, mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke situ ya, kayak sejauh apakah nasib Jakarta ke depan seperti apa gitu ya terkait dengan situasi ini. Agaknya suram ya sebenarnya gitu ya. Kenapa agaknya suram? Karena ya tadilah calonnya udah kayak gitu, kewenangannya juga minim gitu. Tapi kan yang paling penting adalah menebar harap gitu ya, bahwa tadi perlu diingat sekali lagi bahwa Jakarta tuh punya kendali yang cukup kuat di isu ekonomi gitu ya. Perputaran ekonomi di Indonesia 70% masih di Jakarta.
Jadi sekali lagi, apakah kemudian tetap bisa berharap terhadap perubahan dan pemulihan situasi di Jakarta? Tetap bisa berharap gitu sekali lagi, karena tadi punya kedudukan ekonomi yang cukup baik gitu ya. Tapi juga tentu membutuhkan political will dari kepala daerah. Tadi kalau pinjam bahasanya Bang Kecang, butuh political will dari kepala daerahnya gitu ya, untuk kemudian mengambil kebijakan yang konkret gitu terkait dengan pemulihan Jakarta. Itu sih menurutku itu yang jadi catatan penting. Polusi udara misalnya ya, terkait dengan polusi udara, masalah yang cukup penting di Jakarta, dan itu jadi masalah yang jadi fokusnya Gen Z ternyata hari ini, polusi udara dan kemacetan gitu ya, hasil survei kami. Kalau ngomongin misalnya masalah polusi udara, bukan kasih solusi-solusi yang gimmick, misalnya gue tiup aja. Nah itu kan udah nggak, mau gimana sih niupnya pakai angin apa, badai Katrina niupnya apa gimana gitu. Cuma maksudnya aku bukan itu solusinya, tapi misalnya bisa dengan oke deh, masalah polusi udara nih faktor pencemarnya banyak. Salah satunya misalnya adalah kendaraan pribadi dan PLTU. Untuk PLTU kita bisa koordinasi nih antar wilayah, kan itu nggak pernah dilakukan gitu. Koordinasi antar wilayah itu nggak pernah benar-benar dilakukan gitu. Seolah-olah itu jadi kewenangannya Mendagri aja, padahal kan sebenarnya segampang lu WhatsApp aja, bro, rapat lah bro gitu. Kita ngomongin polusi udara kan bisa gitu ya. Apa gimana gitu. Itu kan harusnya hal yang bisa dilakukan sebenarnya terkait dengan hal itu gitu. Oke, Mas Arman, kalau dengar penjelasan dari Pak Kecang, Kak Jenny juga Kakak Amro tadi, ini kan kita masih mendapati banyak calon kepala daerah, setidaknya di daerah-daerah yang tadi disebut, itu yang minim visi misi program gitu. Nah, sebagai Direktur Eksekutif KPPUD nih, gimana Bang Arman melihat ini? Sebetulnya kalau kita mempelajari visi misi kepala daerah ya, calon kepala daerah, tidak hanya di DKI Jakarta atau di Jakarta atau di Papua, sebetulnya visi misi itu lebih sebagai sebuah pernyataan, bahkan kesimpulan ya, ketimbang sebagai suatu komitmen politik dia gitu. Dalam arti kita tidak menangkap roh di setiap visi misi itu bahwa nanti akan bisa dijalankan. Karena yang dipoles di dalam visi misi itu sebetulnya memang mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi problemnya adalah bagaimana how to-nya. Bagaimana bisa mengimplementasikan itu gitu ya. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tidak hanya di Jakarta dan di Papua gitu ya. Seringkali calon-calon kepala daerah atau kepala-kepala daerah itu gagap sebetulnya ketika berhadapan dengan persoalan real di lapangan. Karena ya kita juga harus akui banyak visi misi itu disusun menjelang misalnya menjelang pendaftaran gitu ya. Tidak betul-betul sebagai sebuah proses yang evidence based policy gitu. Dan kembali lagi, menurut saya pekerjaan rumah terbesarnya sebetulnya juga pertama menurut saya bertanggung jawab dulu partai politik. Karena salah satu fungsi partai politik itu kan agregasi kepentingan ya. Dan seharusnya sebagai satu institusi atau peranata politik, dia itu punya belanja masalah, punya juga solusinya, yang itu nanti dipakai ketika dia mendorong satu kandidat berasal dari partainya untuk menyelesaikan masalah, apakah itu di Jakarta atau di Papua gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya dengan beragam kompleksitas persoalan di sistem politik kita gitu ya, apakah di partai politik, di sistem pemilihan, soal hubungan pusat dan daerah, kita tidak bisa berharap banyak sebetulnya pada instrumen pilkada untuk mengatasi persoalan tadi di Papua, itu soal pengakuan masyarakat adat gitu ya. Tetapi meskipun ada nada pesimisme dengan pilkada itu ya, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh berhenti berharap juga gitu ya. Karena biar bagaimanapun dengan pilkada ini kita masih punya hak untuk memilih siapa yang nanti bisa memimpin kita 5 tahun ke depan gitu. Karena itu sebetulnya kita mendorong ke masyarakat gitu, ke Jakarta atau di Papua itu kita lihat track recordnya aja gitu ya. Seperti apa misalnya di Jakarta ya, seperti apa track record RK, seperti apa track record Pram, ataupun yang independen itu Dharma Kun gitu ya. Begitu juga di Papua. Dan sebetulnya kalau bicara Papua Selatan kan, masyarakat Papua Selatan sudah bisa menilai sebetulnya, karena ada PJ yang maju kan. Benar. Seperti apa track recordnya dan segala macam itu. Karena kalau hanya bersandar ke visi dan misi, menurut kami siapapun bisa menulis visi dan misi, termasuk kita-kita ini kan. Tapi bagaimana itu menjalankan, itu yang kita butuhkan sebetulnya dari sebuah proses pilkada gitu. Ya, sama ini juga sih, mungkin dikit kaput. Yang paling penting sebenarnya adalah
dalam proses pilkada ini, si calon-calon kepala daerah ini atau siapapun nanti yang terpilih menjadi kepala daerah ini, dia harus tahu betul potensi daerahnya apa. Kalau dia tahu bahwa situasinya resentralisasi begitu menguat dan kewenangannya dia katakanlah tadi mereka sendiri juga udah ngeluh sebenarnya gitu ya, kewenangannya sangat terbatas, maka dia harus tahu potensi daerahnya supaya dia tahu jualan dia ke pusat apa. Kalau pusat misalnya menekan dia untuk melakukan sesuatu yang dia tahu itu bukan kebutuhan daerahnya, ketika dia tahu potensi terbesarnya apa, dia punya taring atau punya bargaining position ke pemerintah pusat, kira-kira gue nggak bisa diatur itu kalau lo nggak mau ngikut apa yang jadi kebutuhan daerah gue akan stop ini nih misalnya. Bisa banget sebenarnya begitu gitu. Iya. Gitu. Memilah untuk memilih karena salah pilih susah pulih. Tapi begini, tadi kan ada konstelasi nasional yang berpengaruh gitu ya ke konteks pilkada. Makanya kalau kita lihat sekarang ada koalisi Kim plus plus gitu kan. Kim Dan plus. Kim plus ya. Oh iya, Kim plus. Kalau plus itu gimana gitu? Jadi ya? lain ya. Jadi Kim plus gitu kan. Dan saya mau sedikit mundur ke konteks sebelum pilkada, itu kita baru saja sebenarnya melewati Pilpres 2024 yang juga cukup kacau balau gitu. Ada pelanggaran etika dalam pencalonan, ada dugaan pengerahan sumber daya negara untuk pemenangan, terus ada manuver-manuver lah untuk menjegal, untuk memuluskan gitu. Nah, dengan Pilpres yang begitu kacau balau, karut-marut gitu, apakah kita memang nggak punya harapan untuk punya pilkada yang berkualitas, Bang Arman? Iya, sebetulnya benar kata Mbak Putih, kita belajar banyak dari Pilpres kemarin ya, terutama saya sempitkan dalam konteks netralitas penyelenggara ya, dan juga netralitas ASN sebetulnya. Kalau kita bicara netralitas ASN misalnya, itu tidak hanya netralitas ketika ASN itu misalnya menggunakan APK hadir di kampanye, tetapi yang paling berpengaruh itu adalah netralitas dalam pertama itu kebijakan, kemudian yang kedua itu pelayanan publik, izin perizinan itu jadi bancakan juga gitu ya. Kemudian netralitas dalam manajemen ASN, mutasi promosi itu bisa dijadikan kepentingan politik tertentu juga gitu ya. Misalnya kita belajar di Pilpres, bansos, itu sebetulnya netralitas dalam program. Dan itu untuk teman-teman di daerah gitu, perlu perhatikan dengan baik gitu ya. Program-program ini jalankan pemerintah 2-3 bulan terakhir itu, apakah memang diarahkan untuk kepentingan politik tertentu atau enggak? Apakah ASN-nya itu condong kepada tokoh-tokoh tertentu atau enggak gitu ya. Dan kami sendiri tidak berharap banyak juga kepada instansi pengawas misalnya Bawaslu atau inspektorat yang pada saat proses Pilpres kemarin dia tidak punya gigi, tidak punya taring untuk bisa mengawasi seperti apa pelaporan masyarakat gitu ya. Tetapi sekali lagi belajar dari Pilpres kemarin sebetulnya yang diharapkan itu adalah kembali ke masyarakatnya, bukan ke sistemnya ya. Gitu ya. Kita sudah disodorkan di depan mata kita calon-calon yang akan nanti memimpin, tinggal kita sekarang betul-betul harus ya buat semacam cost benefit analysis lah ya. Memilih nanti yang kira-kira yang terbaik dari yang terburuk ini itu seperti apa gitu. Itu. Nah, kalau kita dengarkan tadi sepanjang siniar ini kan terlepas dari berbagai perbedaan, sebenarnya ada benang merah persoalan antara Jakarta dan juga Papua, yaitu ketidakadilan dalam pembangunan, ketidakadilan ekonomi. Jakarta dengan segala gemerlap dan statusnya gitu sebagai parameter pembangunan dan kemajuan ternyata juga menyimpan cerita ada ketimpangan yang cukup dalam. Dan sedangkan Papua juga disebut-sebut mengalami kutukan sumber daya alam dengan kekayaannya. Nah, apakah ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang salah dengan model pembangunan yang selama ini diterapkan dan harusnya bagaimana sih solusinya? Saya mungkin ke Bang Kecang dulu ya. Kak Jenny saya lihatin langsung ke Bang Kecang. Bang Kecang silakan. Ya, iya Mbak Put. Jadi tadi disebut mengalami kutukan sumber daya alam itu karena memang Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, tapi kekayaan sumber daya alam tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, kebetulan kita dulu pernah melakukan studi kutukan sumber daya alam gitu ya. Dari studi ini kita melihat bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat itu memang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam gitu. Dan dari hasil studi ini juga menyebutkan bahwa Papua dan Papua Barat itu menempati urutan kedua dan ketiga terkait dengan indeks kutukan sumber daya alam setelah Kalimantan Timur gitu.
Nah, ini kan cukup ironis gitu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat itu di atas rata-rata nasional gitu ya. Nah, untuk Papua misalnya itu angka kemiskinannya itu 26,5%. Sementara di Papua Barat itu 21,6%. Ini di atas dari Nusa Tenggara Barat yang 20,6% gitu. Nah, begitu sumber juga daya alamnya kaya ya. pada sumber daya alamnya kaya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusianya. Jadi indeks pembangunan manusia atau IPM ini juga menjadi indikator untuk mengukur kesejahteraan gitu ya. Karena di dalam IPM itu akan dilihat terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi gitu. Nah, indeks IPM sendiri itu untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu juga masih rendah gitu dari rata-rata nasional ya, kecuali untuk Sorong dan Jayapura yang yang relatif stagnan gitu. Saya boleh tambahkan sedikit? Boleh, Pak Amro. Selain kajian ini. Oke. Dalam konteks kalau kita bilang soal pembangunan ya, sebenarnya di Papua ini kan harusnya itu rekognisi ya soal masalah pelanggaran HAM dulu. Bagaimana penegakan soal manusianya dulu. Kemudian ketika soal misalnya kemiskinan tadi, soal pembangunan tadi akan baik ketika orang-orangnya ini semuanya aman. Ya, ya. Itu yang harus jadi perhatian soal Papua. Dan juga Kakak problem, Amro, ada problem baru yang rencana baru pemerintahan Prabowo yaitu transmigrasi ke tanah Papua. Nah, lanjut ke sana. Jadi ketika ada negara yang konsentrasinya ke ekonomi ekstraktif di Papua, ini kan membuka ruang-ruang kerja ya. Sementara orang Papua secara sumber daya alamnya itu dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Ini kan tanggung jawab negara yang harus dilakukan di Papua. Kalau misalnya hari ini kemiskinannya, misalnya tadi Bang jelaskan tadi, angka kemiskinannya tinggi. Kami orang Papua bilang begini, kita ini kaya tapi yang memiskinkan kami orang Papua ini Indonesia yang memiskinkan kami. Bayangkan saja berapa tahun dia keruk emas di Timika. Dia jamin 30 negara. Terus orang-orang ini punya kontribusi masalah Papua apa? Tidak, akan rakus. Nah itu. Terus yang kedua soal, kembali lagi tadi, soal jadi investasi ini mereka bangun, terus tadi soal pos militer tadi. Ini kan untuk akses pengamanan investasi dengan pengawalan militer jalan, tapi selain itu mereka mau kirim transmigrasi ke Papua, ini kan mau menempatkan di wilayah-wilayah itu. Katanya mau bangun orang Papua, mau kirim transmigrasi, mau bikin masalah lagi di Papua kan. Tapi saya mau undur ke belakang lagi, sebelum pasca Tirikora itu 1963 itu Soekarno kirim transmigrasi itu ke Papua pertama kali. Itu ditempatkan di Sorong, Merauke, Jayapura itu di Kerom, bahkan di Grimenawa. Sampai hari ini orang-orang itu dijadikan buruh di kelapa sawit. Itu di Grimenawa. Kalau teman-teman misalnya ke Kerom, lihat nanti buru-buru semua itu orang-orang itu transmigrasi. Bahkan di Merauke. Dan hal yang sama di Manokwari dan di Sorong. Jadi ketika dia kirim transmigrasi itu selain mereka ini mencaplok, minta maaf ya, tanda kutip mencaplok hak tanah orang Papua. Negara datang caplok tanah hak orang Papua. Kalau orang yang berpendidikan dikirim, misalnya orang Papua selalu misalnya stigma negara bahwa ini SDM-nya ini dan sebagainya begitu. Kalau kirim orang yang khususnya punya pengetahuan mau bangun orang Papua, oke. Begitu. Tapi kan tidak. Apalagi dia mau kirim transmigrasi besok ya. Selain nanti akan menambah masalah di Papua dan juga nanti akan bikin konflik horizontal antara orang Papua dan non Papua. Itu akan terjadi. Karena apa? Orang Papua hari ini sedang bahas dalam grup dan diskusi sehari-hari bahwa Indonesia sedang mau bunuh kami. Orang hanya bahas itu. Dalam konteks tadi saya awal bilang bahwa ini shelter kolonialisme, pendudukan. Jadi negara anggap bahwa ketika ada transmigrasi ini tidak ada kritikan yang akan datang dari internasional. Tapi kami menyadari, kami punya jumlah penduduk yang sedikit. Itu sudah dimekarkan 6 provinsi tadi akan mau menempatkan kami punya tanah-tanah tadi. Orang Papua punya tanah-tanah tadi. Jadi transmigrasi ini jadi ancaman baru genosida di Papua. Makanya orang Papua hari ini tolak.
Dan ini juga kami butuh solidaritas oleh teman-teman di Indonesia untuk bantu menyuarakan. Karena kami punya pengalaman masa lalu yang memori pasionisme yang panjang. Kemudian kami belajar dari orang-orang di Betawi. Yang punya tanah di Jakarta ini Betawi. 77 tahun ini Indonesia itu jadi besar, itu karena dia duduki tanah orang Betawi. Terus dia kasih penghargaan apa ke orang Betawi hari ini? Hari ini tersingkir kan? Nah, kami tidak mau, kami orang Papua yang punya tanah yang kaya dan sebagainya, kami jadi orang terpojok dan sebagainya. Nah ini pengalaman-pengalaman itu yang jadi refleksi kami orang Papua, dan selain orang Papua lakukan perlawanan, dan hari ini orang Papua akan lakukan perlawanan dengan cara itu, tolak transmigrasi, tolak investasi tadi. Ya. Jadi pemerintah nggak seharusnya serampangan gitu ya bicara soal pembangunan Papua tanpa tadi bicara tentang penuntasan pelanggaran HAM dan penghormatan hak-hak masyarakat Papua. Nah, saya mau ke Kak Jenny dulu tadi untuk pertanyaan yang sama tentang model pembangunan tadi yang ternyata Jakarta pun dengan gemerlapnya ada ketimpangan. Artinya ada kesalahan apa nih, Kak? Iya, kalau dibilang apakah ada kesalahan dalam pola pembangunan atau sistem pembangunan kita hari ini? Iya, jelas ada kesalahan gitu ya. Karena kalau kita lihat pembangunan bukan cuma di Jakarta ya, tapi juga tadi kalau cerita di Papua, bukan cuma di Papua tapi juga di wilayah-wilayah lain, katakanlah misalnya saat ini di wilayah sekitaran IKN begitu ya. Kita bisa lihat bahwa hari ini pembangunan diorientasikan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi kita bukan anti pembangunan, sekali lagi ya. Pembangunan boleh dilakukan. Tapi masalahnya dalam sistem pembangunan sekarang yang saat ini diaplikasikan, itu diarahkan pada sekali lagi pertumbuhan ekonomi dan investasi gitu. Padahal harusnya pembangunan itu diorientasikan pada makhluk hidup gitu ya, bukan pada semata-mata pada pertumbuhan ekonomi dan investasi gitu. Kenapa? Karena yang harusnya dibangun adalah orang yang mengelola pembangunan itu sendiri. Siapa atau pihak-pihak yang mengelola pembangunan itu sendiri, atau pihak-pihak yang menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Siapa? Ya makhluk hidup. Siapa itu? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada alam di dalamnya gitu. Itu yang harusnya dikelola dalam pembangunan itu sendiri, yang jadi orientasi pembangunan. Nah, itu tidak dilakukan gitu. Dan karena sekali lagi orientasi pembangunannya bukan kepada makhluk hidup, subjek-subjek yang menjadi pengelola pembangunan itu sendiri, maka tadi makhluk hidup tadi tidak pernah dilibatkan atau menjadi aktor utama dalam pembangunan itu. Pernah nggak, tadi makanya sekali lagi, pernah nggak masyarakat terdampak, masyarakat adat, masyarakat di pesisir misalnya di Jakarta, atau masyarakat miskin kota di Jakarta, atau minoritas gender di Jakarta, pernah nggak ditanyain gitu, mau dibawa kemana nih pembangunannya? Nggak pernah ditanyain. Kenapa? Karena mereka nggak pernah jadi orientasi sejak awal gitu. Atau misalnya terkait dengan lingkungan begitu ya, pernah nggak misalnya tujuan dari pembangunan itu diarahkan pada kelestarian lingkungan, biodiversity, lalu kemudian juga kelestarian laut kita, pernah nggak diarahkan pada itu? Nggak pernah juga gitu. Diarahkannya selalu kalau gue bangun ini kira-kira investornya akan datang berapa banyak. That's the point, right? Gitu. Bukan poinnya adalah kira-kira kalau gue bangun ini ada berapa banyak orang yang disejahterakan, ada berapa lama sustainability lingkungan tadi ya, keberlanjutan situasi lingkungan yang diharapkan bisa berlanjut begitu ya. Katakanlah energi terbarukan seperti apa yang harusnya bisa digunakan, itu nggak pernah diorientasikan pada itu. Sekali lagi kalau ditanya apakah ada kesalahan dalam sistem pembangunan kita? Ya, jelas, karena nggak pernah berorientasi pada subjek yang harusnya menjadi aktor utama dari pembangunan itu sendiri gitu. Siapa itu tadi? Dengan tegas ku katakan makhluk hidup, manusia dan lingkungan gitu. Oke. Bang Arman, saya mau minta Bang Arman tanggapi soal tadi pandangan-pandangan tentang model pembangunan tadi. Ya. Sepakat dengan Mbak Jenny ya, sama Bang Ambo tadi itu ya. Pernah satu pemikir politik ya, namanya itu Charles Taylor, dan dia juga seorang multikulturalis ya. Dia mengembangkan teori soal politik pengakuan. Saya mengutip yang tadi disampaikan Bang Ambo soal rekognisi ya. Dia mengambil kasus di Quebec yang di Kanada. Itu satu wilayah kota berbahasa Perancis yang membutuhkan pengakuan dari negara Kanada yang berbahasa Inggris gitu ya. Dari tesisnya dia mengatakan sebetulnya untuk komunitas-komunitas seperti kita manusia individual, salah satu kebutuhan dasar itu adalah soal pengakuan.
dari entitas yang berada di luar dirinya gitu ya. Dan kembali saya masuk ke dalam konteks Indonesia, sebetulnya model pembangunan kita selama ini yang jadi catatan besar kami juga di KPPOD ya, itu pendekatannya sifatnya simetris. Satu untuk semua, dia menutup mata dengan perbedaan etnisitas, perbedaan demografi, topografi gitu ya, dengan menerapkan satu model kebijakan yang satu untuk semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lagu sama Merauke. Rotendao itu ya. Penyeragaman. Padahal di bawah itu punya keberbedaan dari sisi fisik gitu ya, seni budaya, yang itu sebetulnya membutuhkan intervensi yang berbeda gitu ya. Dan selama ini pemerintah itu selalu mengatakan kita sudah menerapkan itu dengan misalnya untuk kasus Papua dengan Otsus Papua, daerah istimewa Jogja, daerah istimewa Aceh misalnya gitu ya. Yang itu sebetulnya menurut kami itu baru sebatas pada pengakuan historis, belum masuk ke pengakuan terkait dengan kewenangan gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Ambo itu ya. Karena itu menurut kami ke depan gitu ya, yang perlu dipikirkan bersama oleh pemerintah pusat itu bagaimana mengembangkan desentralisasi yang sifatnya asimetris itu. Dalam arti kalau kita mau mendefinisikan kesejahteraan misalnya, beda loh definisi kesejahteraan orang Jakarta dengan orang NTT, dengan orang Kalimantan, dengan orang Papua. Gitu ya. Jangan sampai definisi kesejahteraan itu diperlakukan sama kriterianya untuk semua daerah. Gitu ya. Karena yang kami lihat selama ini kalau kita bicara benar kata Mbak Zeni itu ya, yang diukur kalau bicara soal standar kemajuan ya pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau bicara misal kebahagiaan teman-teman di Papua misalnya berbeda sekali dengan kebahagiaan kita di Jakarta misalnya. Ya. Dan kebijakan kita seolah-olah ingin menyamaratakan semua itu sehingga tidak heran di sejumlah daerah selalu mengatakan ini bentuk satu pendudukan baru seperti yang disebut oleh Bang Ambo tadi itu ya. Itu yang kami dorong sekarang. Jadi desentralisasi asimetris itu menurut saya perlu dikembangkan untuk meminimalisir riak-riak yang terjadi di daerah. Tidak hanya di Papua loh sebetulnya. Teman-teman di Natuna itu mereka selalu mengatakan begini, lebih baik kami gabung dengan Malaysia ya. Karena kami nggak diperhatikan. Bagus lah Ya. Daerah-daerah perbatasan. Teman-teman di Rote di NTT itu lebih baik kami bergabung dengan Australia ya. Karena tadi itu, karena sistem kita itu belum memberi ruang soal politik pengakuan tadi itu. Ya sederhananya tadi ya, kita misalnya gini Bang, bicara rencana tata ruang ya, kan ada RT RW nasional, ada RT RW provinsi. RT RW provinsi itu harus mengacu kepada RT RW nasional. Tetapi problemnya RT RW nasional itu, rencana tata ruang wilayah nasional itu tidak pernah melibatkan stakeholders daerah. Sehingga tidak heran kalau bicara misal bagaimana membuat RT RW Papua dengan RT RW nasional itu sama, memang tidak akan match karena yang sudah disusun di nasional ini itu tidak menggali apa yang menjadi kebutuhan atau peta di wilayah di setiap daerah. Harusnya kan prosesnya dibalik gitu Harusnya ya. RTW nasional ini diproses bersama, melibatkan semua masyarakat, jadi nih RT RW nasional, baru dibahas RTW provinsi yang mengacu ke sini. Sehingga ketika kita bicara RT RW di provinsi, itu sudah klop dengan apa yang ada di RT RW nasional. Ini kan enggak. Jadi dulu yang di nasional, baru dipaksa untuk disesuaikan dengan RT RW nasional tadi itu. Karena kalau kita bicara hutan, itu kan bicara tata ruang juga sebetulnya ya. Artinya kalau misalnya masyarakat di Papua itu sudah punya wilayah hutan masing-masing, seharusnya itu dilindungi di dalam RT RW nasional. Persis. Ini kan enggak ya. Justru dia sudah mengkapling-kapling wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan masyarakat adat itu sehingga pemerintah provinsi sekalipun tidak akan berdaya ketika pemerintah nasional dengan beberapa kementerian itu masuk ke daerah karena menurut dia kami sudah punya rancangan tata ruangnya gitu ya. Itu baru dari sisi tata ruang gitu ya. Belum lagi kalau kita masuk ke rancangan teknokratik kebijakan. Kita punya RPJPN gitu, Rencana Jangka Panjang Nasional yang sampai 2045 itu diterjemahkan ke dalam RPJMN. Nah, RPJMN ini seharusnya jadi acuan untuk RPJMD gitu ya. Tetapi prosesnya RPJMN dan juga RPJPD itu tidak pernah melibatkan daerah-daerah. Sehingga seringkali tidak heran juga RPJMN dengan RPJMD itu seringkali tidak klop gitu. Klop secara administrasi iya. Tetapi dalam praktik di lapangan nggak mungkin. Dan maksa jatuhnya. Akhirnya maksa gitu. Itu yang selama ini teman-teman di Pemda itu selalu mengeluhkan soal itu juga gitu ya. Tetapi ya dengan pendekatan top down dari pemerintah pusat selama ini ya
tidak akan terselesaikan persoalan-persoalan seperti itu gitu. Padahal proses sinkronisasi itu harusnya dilakukan kan Harus dilakukan antara daerah dengan pusat tuh. Saya tadi membayangkan gini, kalau kita bicara dalam konteks politik pengakuan itu di Papua ya, biarkan teman-teman di Papua itu mendefinisikan standar kesejahteraan dan kemajuannya, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Otsus gitu ya. Jangan disamaratakan dengan standar kita yang di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan atau di Sumatera gitu ya. Sehingga kita tidak punya lagi suatu mindset bahwa teman-teman di daerah A itu terbelakang dengan di daerah B gitu ya. Karena memang konsep di daerah A dengan daerah B itu berbeda gitu. Gitu. Saya mau tambahkan sedikit soal tadi. Kalau negara kategorikan hari ini kemiskinan urutan 1, 2 itu di Papua, ini kami bertanya-tanya. Jadi model kategorikan kemiskinannya itu model seperti apa begitu? Indikatornya gitu ya. Ya, indikatornya. Rakyat di Papua, walaupun satu hari ini tidak pegang uang 5.000, mereka Masih bisa makan. masih bisa makan. 3 kali sehari lagi. 3 kali sehari lagi, begitu. 5.000 di Jakarta nasi telur aja nggak dapet, Bang. Nah, ini orang bisa makan. Bisa panjang sekali ya, karena itu sebenarnya kemarin jadi pembahasan di konferensi COP Biodiversity kan, tuh masalah akses dana untuk masyarakat adat dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadi perbincangan yang lain lagi, dan sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan. Cuman karena keterbatasan waktu, mari kita ke pertanyaan pamungkas. Meskipun tadi sebenarnya sudah terspill dikit-dikit ya dari para narasumber, cuman saya minta diulang biar sobat lingkungan ingat gitu ya dan terngiang-ngiang. Tadi kalau kita dengar berbagai kekacauan, pesimisme, meskipun ada harapan sedikit-sedikit gitu ya. Dan karena pilkada udah semakin dekat nih, kita sebagai warga bisa apa sih sebenarnya? Dan beyond pilkada kita bisa apa? Saya mau minta dari... Aku nggak mau ngeliat Kak Putri. Takut ditunjuk Coba dulu ya. Kak Joni dulu. Aku udah bilang nggak mau ngeliat kamu. Oke. Masyarakat bisa apa gitu ya? Dalam konteks pilkada, pilkada itu cuma 1 hari. Cuma tanggal 27 November. Kalau 1 putaran cuma 27 November. Kalau 2 putaran mungkin akan ada 2 hari. Tapi pilkada katakanlah cuma 1 hari dan 2 hari. Kita tahu siapa aktor di balik calon kepala daerah hampir di seluruh Indonesia hari ini, kita nggak bisa percaya 100%. Maka jangan-jangan yang dibutuhkan adalah kekuatan politik warga, kekuatan politik alternatifnya warga gitu. Memilih mungkin cuma 1 hari, 2 hari maksimal begitu ya. Tapi bersuaralah tiap hari. Itu yang bisa dilakukan terus oleh warga gitu. Apapun pilihan politiknya, tidak seharusnya membungkam warga untuk tetap menuntut haknya gitu ya. Dilibatkan, mendapatkan partisipasi publik yang layak begitu dalam pengambilan kebijakan di daerah. Gimana caranya? Tetap bersuara, tetap marah begitu ya, jangan sabar, itu prinsipnya. Tetap marah, jangan sabar. Tetap bersuara setiap hari gitu. Sekali lagi, memilih cuma 1-2 hari, bersuara harus setiap hari gitu. Bersuara setiap hari. Kakak Ambro? Sebenarnya itu saya sebagai orang Papua itu dilema dalam konteks apakah suruh orang Papua ikut memilih atau tidak. Karena orang Atau memilih untuk tidak memilih mungkin, Bang Ambro. Orang Papua juga kan punya problem masing-masing gitu. Karena kami misalnya kayak saya yang hadir ini, saya harus menjelaskan masalah dari kepala burung sampai ekor burung gitu. Mereka keluhan yang harus ungkapan. Dalam konteks pemilu ini kan hanya 1 hari saja. Tapi walaupun ada partisipasi orang Papua, walaupun tidak juga negara akan klaim bahwa orang Papua pilih Jokowi kemarin, semua pilih Prabowo kayak begitu. Tapi saya mau bilang begini, walaupun dia mau memilih atau tidak itu kembali ke orang Papua. Tapi ketika ada kebijakan Jakarta yang menantang kemudian mengancam hidup orang Papua, kami orang Papua tidak akan kompromi. Dan kami tetap akan lawan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Tetap marah, jangan sabar, Bang Ambu. Udah paling benar. Kalau marah kita sudah lama marah. Karena negara ini terlalu karena tidak punya rasa kemanusiaan. Mungkin kita bisa berharap kawan-kawan yang hadir ini pun ada ketika kawan-kawan yang jadi presiden kah. Berharap kita bisa berharap ke teman-teman dan teman-teman yang akan menyaksikan kita perbincangan hari ini gitu. Bang Kecang? Jadi presiden emang.
Iya, kalau kita bicara tentang pilkada sebagai sebuah sistem dalam proses demokrasi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistemnya, dengan pilkadanya. Yang salah itu adalah orang-orang yang memanfaatkan ruang ini gitu ya untuk kepentingan mereka gitu, sehingga muncullah krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang terjadi gitu. Sampai muncul pernyataan bahwa ya udah kita nggak perlu lagi ikut pemilu, kita nggak perlu lagi ikut pilkada gitu, karena toh nasib kita akan begini-begini juga gitu. Nah, krisis kepercayaan ini kan berlangsung terus ini, dan sampai sekarang juga belum ada jawaban untuk itu gitu. Nah, tapi kita ingin mengajak kepada masyarakat bahwa jari kita ini kan masih menjadi penentu gitu. Ya kan, sebagai seorang pemilih jari ini menentukan. Tapi ketika kita bicara tentang pilkada, kita harus bicara tentang semua masyarakat, semua warga pemilih. Karena kalau hanya 1-2 orang atau sekelompok orang saja itu tidak akan memberikan efek apa-apa gitu. Tapi kalau semua warga negara yang punya hak pilih menyadari bahwa sistem sekarang ini ada persoalan, maka mereka juga harus bersuara. Tadi jangan berhenti bersuara, jangan berhenti untuk mengkritisi jika ada yang salah gitu ya. Dan yang paling parahnya itu adalah yaitu ada yang menikmati sistem transaksional dalam proses politik ini gitu. Ya kan? Pemikirannya kadang-kadang sederhana dan itu miris gitu loh. Misalnya kita di dalam satu keluarga gitu kan, ada 4 orang pemilih ya kan, dikali dengan misalnya katakanlah 200 atau 300 ribu. Tadi berangkat dari ketidakpercayaan, toh kita juga ketika dia jadi juga belum tentu mikirkan kita gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran ini kan terawat terus nih sampai dengan saat ini gitu. Nah, jadi secara kolektif mari kita tetap terus bersuara ya. Jadikan pilkada ini juga sebagai momentum, tapi sekali lagi jangan salah pilih. Karena ketika salah pilih akan susah pulih. Perlawanan tetap berlanjut. Walaupun pemilih perlawanan tetap berlanjut. Iya. Kenapa kita terus bersuara ya? Karena Vox Populi Vox Dei kan ya. Suara kita suara Tuhan kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepakat sebetulnya dengan Mbak Jenny ya, terus bersuara. Dan dengan kekacauan sistem yang ada di depan mata kita, dengan karakternya sangat ekstraktif ya. Apakah itu institusi politik, institusi ekonomi yang menutup akses untuk kita bisa terlibat dan berada pada posisi yang setara, menurut kami ya satu-satunya penyelamat kita sekarang itu adalah kita saling berbagi di antara sesama masyarakat gitu ya. Mama bantu mama, masyarakat bantu masyarakat, orang Papua bantu orang Papua, kita bantu orang Papua gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu harapan kita sekarang di kelompok masyarakat sipil dimanapun gitu ya, di Jakarta atau di Papua gitu. Mungkinkah pemilihan kepala daerah bisa membantu kita menggapai keadilan, baik itu keadilan iklim, keadilan ekonomi, hingga keadilan sosial? Barangkali sulit dengan realitas politik saat ini, kala elit lebih memilih bersekongkol demi kepentingan mereka ketimbang hajat hidup publik. Namun, seperti pemikiran filsuf kontemporer Prancis Alain Badiou, politik seharusnya bisa mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Politik bisa menjadi perlawanan terhadap ketidakmungkinan. Saat rasa-rasanya muskil melawan kemauan penguasa, kita bisa tetap memilih bersuara. Menjadi realistis, menuntut yang tidak mungkin. Terima kasih Sobat Lingkungan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bang Arman, Bang Kecang, Kak Jenny, dan Kakak Amro, terima kasih sudah hadir dan berbagi di podcast Ngobrol Lingkungan. Thank Terima you. kasih. Mudah-mudahan